siswa-siswi Kristen semuanya. Mari kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina di channel Ibu Vina Punya Kegiatan. Ini kita akan membahas pelajaran 8 untuk kelas 4, hidup bersyukur. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22. Wow, panjang ya teman-teman, anak-anak. Kejadian 6 ayat 9 riwayat Nuh dibaca sampai dengan Kejadian 8 ayat 22 nih yang terakhir ya. Oke. Mari kita membacanya. Begini bunyinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk dalam bahtera itu. Engkau sama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anakmu dan segala yang hidup dan segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jebur, dari segala jenis hewan, dari segala binatang di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat makan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Selanjutnya pasal 7, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupnya gunung tinggi lalu kolong langit sampai 15 hasta atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Air bah surut. Pasal 8 ya, bacaan kita yang terakhir sampai ayat 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun.
Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium pengaruh itu, firman Tuhan amat, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalian yang ditulkannya adalah dari sejak kecilnya, dan akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, anak-anak, Nuh adalah orang yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Mereka mengasihi Allah dengan taat dan berbakti kepada Allah. Orang-orang yang diciptakan Allah selain Nuh dan keluarganya ternyata menjadi jahat. Karena itu Allah memutuskan untuk memusnahkan dunia yang sudah rusak dan kacau oleh dosa. Hati mereka penuh dengan pikiran jahat, kejam, dan membenci Allah. Perbuatan mereka buruk. Berkatalah Allah, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi,
baik manusia maupun hewan, baik binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh berkenan di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar. Karena itu Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga dan semua jenis hewan masing-masing sepasang. Allah menyuruh Nuh membangun bahtera, sebuah perahu yang sangat besar. Di dalam bahtera itu Nuh akan aman sentosa bersama-sama dengan keluarganya. Dengan keyakinan penuh, Nuh memulai pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet ikut membantunya. Sementara Nuh bekerja, ia sangat berterima kasih karena Allah bermurah hati terhadap mereka. Nuh dan anak-anaknya bekerja keras membangun bahtera itu. Panjang bahtera itu sekitar 133 meter atau 300 hasta. Kemudian lebarnya sekitar 22 meter atau 50 hasta. Dan tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Nah anak-anak, orang-orang di sekitar tempat itu datang melihat pekerjaan Nuh dan menertawakan apa yang sedang dikerjakannya. Mereka heran mengapa Nuh membangun bahtera yang besar di darat dan bukan di laut. Tidak seorang pun di antara mereka yang percaya kepada Allah. Akhirnya datanglah hukuman itu. Allah mendatangkan banjir besar. 40 hari, 40 malam lamanya. Hujan dan air bah itu mengamuk. Bumi diliputi air, puncak gunung yang paling tinggi pun tertutup air. Semua orang jahat tenggelam. Tetapi Nuh dan keluarganya dan semua binatang di dalam perahu yang besar itu selamat. Allah memelihara mereka. Ketika dataran telah kering, Allah menyuruh Nuh keluar dari bahteranya. Nuh dan keluarganya kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Mereka berlutut dan menyatakan syukur kepada Allah atas kelepasan mereka. Mereka bersyukur karena Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka sehingga tidak tenggelam. Allah senang dengan korban persembahan mereka karena mereka mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Selanjutnya, anak-anak, untuk memahami kisah Nuh, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini dan diskusikan dengan orang tuamu di rumah ya. Ada 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab satu persatu di buku tugas kalian ya. Sekarang mari kita lanjut materi kita. Mengekspresikan rasa syukur. Nah, anak-anak, pernahkah kamu bersyukur? Mengapa kau bersyukur? Apa saja yang kamu syukuri? Bagaimana cara kamu menyatakan rasa syukur tersebut? Baiklah anak-anak, hidup bersyukur adalah satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih. Nuh telah memberi contoh bagi kamu bagaimana menyatakan rasa syukur atau rasa terima kasih atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nuh bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dia dan keluarganya serta tetap memelihara hidup mereka. Nuh bersyukur karena Allah membuktikan janjinya untuk tetap memelihara dan menyelamatkan ia bersama keluarganya. Ada berbagai alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nuh, kita harus bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Kita juga harus bersyukur karena Tuhan Allah itu baik. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Tuhan Allah masih memberi kita napas untuk hidup. Ada banyak bukti pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita harus terus bersyukur setiap waktu. Tuhan Allah memberikan orang tua, keluarga, guru, sahabat, bahkan Allah memberikan alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Allah juga memenuhi segala keperluan hidup kita, memberi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Allah juga mengasihi kita dengan cara menyembuhkan ketika sakit, menghibur ketika sedang sedih, melindungi ketika berada dalam bahaya, dan Allah menolong kita ketika berada dalam kesulitan. Bagaimana cara kamu bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam hidupmu? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur atas kebergantungan kepada Allah, antara lain dengan bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan syukur, mempersembahkan talenta yang ada, membantu orang tua, giat belajar atau merawat dan menjaga, serta melestarikan alam ciptaan pemberian Allah. Allah akan senang apabila kita selalu mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya. Ingatlah bahwa setiap tindakan syukur yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Bersyukurlah terus kepada Tuhan Allah seperti kata pemazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yang diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Selanjutnya, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, pilihlah salah satu dari 3 tugas berikut ini dan kerjakanlah yang menyatakan rasa syukurmu atas pertolongan dan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Pilih salah satu ya. Yang pertama itu membuat sebuah karya kreatif yang menunjukkan rasa syukur. Yang kedua, membuat doa atau puisi yang mengungkapkan rasa syukurmu. Yang ketiga, menulis sebuah karangan atau kesaksian yang menyatakan rasa syukurmu. Kalian pilih salah satu saja, lalu buat di buku tugasmu. Sekarang, untuk mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur atas semua kebaikan dan cinta Allah dalam hidup kami. Tinggallah dalam hati kami. Kuasailah hidup kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu dan rajin bersyukur kepada Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.